Shalom, ketemu lagi dengan saya di program Bible Clinic ya. Dalam bulan Desember ini saya coba membagikan apa yang bisa sering kita baca, sering kita temukan dalam pembacaan ayat-ayat di dalam masa Natal. Kali ini kita akan ngebahas misalnya tentang sebuah nama ya, nama sebuah kota yang sangat populer, pasti akan disebutkan, yakni Bethlehem. Menariknya, kota Bethlehem ini adalah kota yang sebenarnya langit dan bumi dengan Yerusalem, padahal mereka adalah kota yang sangat berdekatan, ya. Bahkan ya, mungkin satu area gitu ya. Sekarang saja dibedakan dengan border karena wilayah Bethlehem hari ini dikuasai oleh otoritas Palestina. Sedangkan Yerusalem masih dikuasai oleh Israel, begitu ya. Bicara soal nama Bethlehem, ya, ini juga menarik karena Bethlehem itu adalah nama yang bisa kita pahami dari dua bahasa. Ya. Pertama, misalnya bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu bahasa yang dipakai oleh sehari-hari oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan juga orang yang tinggal di Bethlehem. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke sana, orang-orang di sana tuh bisa bahasa Ibrani dan juga bisa bahasa Arab ya. Bahasa Arab bahkan itu bahasa yang menjadi bahasa pergaulan. Bapak Ibu pakai bahasa Arab, Yerusalem pun bisa hidup. Ngobrol sama orang Yahudi pun bisa dengan bahasa Arab itu karena mereka memang menguasai bahasa Arab. Bahasa yang menjadi bahasa cukup besar ya di dalam komunitas negara-negara yang ada di wilayah Arab dan Timur Tengah sekitarnya, kurang lebih begitu. Kalau pakai bahasa Arab, kata Bethlehem itu berarti rumah daging, ya. Bait Lam, Bait Laham, Lam itu ya, Lam itu adalah daging, ya, domba, ya, lamb, mungkin begitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Sedangkan bait itu sama dengan bahasa Hebrews itu atau bet, ya, bet itu adalah rumah. Nah, dalam bahasa Arab, Bethlehem itu berarti rumah daging. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, ya, Bethlehem itu bukan rumah daging, tapi rumah roti. Karena lehem itu artinya roti, sedangkan bait itu adalah rumah roti. Lepas apapun namanya, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ya, yang saya mau katakan bahwa yang pertama kali menamakan kota itu menjadi kota Bethlehem itu benar-benar orang yang mempercayai bahwa kota itu akan menjadi kota yang sangat diberkati. Karena punya arti tadi rumah daging atau rumah roti gitu ya. Nah, cerita Bethlehem ini bukan sebuah nama yang tiba-tiba muncul saja gitu dalam peristiwa Natal. Enggak. Pasti ada maksud dan tujuannya ya. Kenapa misalnya Maria dan Yusuf di hamil tuanya harus ke Bethlehem? Itu kan ada konteks ceritanya. Mereka harus ke Bethlehem. Kenapa nggak melahirkan dulu saja? Karena mereka dikejar deadline pada saat itu bertepatan dengan sensus penduduk yang dilakukan oleh Imperium Roma, di mana Kaisar Roma saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Agustus yang ingin mendata ya, mensensus ya, berapa jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi yang dikuasai oleh Roma. Ya, Israel saat itu di bawah kekuasaan Roma, ya, menjadi provinsi Yudea, ya. Ada wakil Roma yang diutus menguasai di situ, yang kalau kita dalam konteks penyaliban Tuhan Yesus itu Pontius Pilatus, ya. Penguasa Roma yang ditempatkan oleh kaisar menguasai wilayah provinsi Yudea, ya, Syria dan sekitarnya. Nah, Maria dan Yusuf sebagai orang yang punya keturunan Daud itu harus berkumpul dengan keluarga besarnya, ya, sanak saudaranya yang sama-sama keturunan Daud, ya. Makanya mereka nggak heran mereka ke Bethlehem, ya. Orang-orang Yehuda,
Orang-orang Yahudi di zaman peristiwa Natal ini semuanya ke Bethlehem. Makanya kota Bethlehem itu menjadi penuh. Ya, pertanyaannya apakah Maria dan Yusuf tidak punya saudara yang punya rumah di Bethlehem? Tentu punya. Ya, karena semuanya lagi datang ya, tentu rumah saudara mereka penuh semuanya. Dan mungkin juga karena Yusuf dan Maria keluarga dari kelas yang menengah, kelas yang rendah gitu ya, miskin, sehingga mungkin ada etika mereka tidak atau sungkan lah ya nginep di rumah saudara mereka, sehingga mereka cari hotel, itu pun penginapan penuh, Alkitab katakan. Jadi mereka itu datang ke Bethlehem karena Bethlehem itu kampung halaman mereka. Daud itu berasal dari Bethlehem. Ya, jadi itu kenapa dalam peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Selain tentu adalah penggenapan nubuatan Nabi Mika yang mengatakan bahwa Bethlehem itu tidak lagi menjadi yang terkecil gitu ya. Memang Bethlehem itu kecil, tapi akan menjadi besar karena dinubuatkan oleh Nabi Mika, Mesias Juru Selamat akan lahir di situ, dan faktanya Yesus lahir di situ. Itu jadi Tuhan punya agenda yang disesuaikan atau yang didahului dengan nubuatannya kepada orang Israel ya. Jadi kenapa di Bethlehem? Karena sudah dinubuatkan Mika, disitulah tempat Mesias lahir. Kenapa di Bethlehem? Karena Maria dan Yusuf sebagai manusia yang punya darah Daud harus ke kota kampung halamannya karena saat itu bertepatan dengan sensus penduduk yang diperintahkan ya. Ini adalah kewajiban seluruh warga yang menjadi penduduk jajahan Romawi saat itu. Kenapa sih harus disensus? Karena Kaisar Agustus sedang mau menentukan pajak, saudara. Ya, itu makanya habis itu ya, Bapak Ibu nanti baca tuh sejarahnya, ada pemberontakan di Israel. Karena orang-orang Israel satu sisi tidak mau tunduk sama Kaisar dan juga tidak mau memberi pajak karena mereka sangat percaya ya. Orang-orang zelot, orang-orang garis keras, radikal itu ya, itu mempercayai bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Kalaupun harus memberi, ya memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi bangsa kafir, kurang lebih begitulah, ya. Itu peristiwa Natal itu peristiwa yang mencekam, saudara. Karena ada pemberontakan di sana-sini. Makanya Bapak Ibu ingat ya, apalagi Herodes akhirnya marah, ya, setelah ditipu sama orang Majus, gitu ya. Akhirnya membunuh semua anak bayi di bawah 3 tahun, itu peristiwa yang mencekam, saudara. Ya. Makanya nggak heran, ada pemberontakan di mana-mana, ya Herodes membunuh semua bayi di bawah 3 tahun tadi. Itu kenapa akhirnya Maria dan Yusuf harus melarikan diri jauh-jauh ke Mesir, ya, turun lagi ke bawah, ya, ke tempat di mana Israel dulunya ada dalam perbudakan, ya, beratus-ratus tahun di sana. Ya, kembali ke Mesir baru setelah Herodes Agung itu mati, ya, kerajaannya pecah, mereka akhirnya baru berani kembali ke tanah perjanjian. Bethlehem adalah kota yang memang penting dalam kehidupan sebagai orang-orang yang punya darah Daud ya. Kalau kita tarik mundur lagi, Bethlehem itu juga dipercaya sebagai sebuah kota di mana Rahel ya, istri dari Yakub, perempuan istri yang paling dicintai oleh Yakub itu meninggal ya, makanya di situ ada makamnya Rahel gitu ya. Dipercaya bahwa Rahel ini ketika habis melahirkan Benjamin, ya, anak terakhir dari Yakub, Rahel mati, ya, dan dikuburkan di Bethlehem. Itu kenapa kota Bethlehem meskipun kecil menjadi kota yang menjadi kota kunjungan, ya, kunjungan kota suci lah gitu ya, kota yang dihormati oleh orang-orang Yahudi karena Rahel, ya, istri dari nenek moyang mereka yang namanya Yakub mati di situ. Dan kemudian juga menjadi kota lahir dari raja terbesar mereka, yakni Daud. Ya, itulah Bethlehem, saudara. Ya, rumah roti yang akhirnya menjadi tempat di mana Juru Selamat kita lahir, dan lahir bukan di tempat yang mapan, di tempat yang hina, ya, bersama dengan binatang-binatang ternak, karena lahir Alkitab katakan di palungan. Palungan adalah tempat dari pakan hewan ternak. Tempat para gembala naruh jerami, naruh gandum, naruh gabah kalau bahasa Jawanya ya, yang menjadi makanan, atau rumput yang menjadi makanan dari kambing domba mereka. Dan Bethlehem juga menjadi kampung halaman dari
Elimelek atau Naomi, kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Ruth, ya. Ya, Ruth akhirnya menikahi Boas yang menjadi tuan tanah di Bethlehem. Jadi nenek moyangnya Yesus, ya, itu juga lahir di Bethlehem, ya. Sejak Elimelek, Naomi, kemudian Boas dengan Ruth, ya, akhirnya nanti kita tahu lahirlah Daud dan seterusnya sampai kepada Yesus. Jadi dari garis darah Yesus, ya, dari garis darah Daud, Bethlehem itu memang punya cerita yang luar biasa besar, ya. Kalau mau ngomongin sekarang mah Bethlehem atau tempat itu nggak begitu besar, kecil, ya. Bethlehem itu dulunya di dalam Perjanjian Lama lebih sering disebut sebagai Efrata, ya. Makanya dalam Lukas 2 gembala dikatakan ada di padang Efrata. Sebenarnya padang Efrata ya padang Bethlehem, karena Bethlehem dan Efrata itu adalah dua nama yang sepertinya berbeda tapi bicara tentang satu lokasi yang sama, ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan soal Bethlehem, ya. Kota di mana Yesus dilahirkan. Kota yang punya arti kalau dalam bahasa Ibrani rumah roti. Tapi dalam faktanya pernah juga mengalami kekeringan di zamannya Elimelek dan Naomi. Dan akhirnya ketika Elimelek mati di Moab, Mahon dan Kilion anak-anak mereka juga mati di Moab, Naomi di masa tuanya membawa menantunya Ruth kembali ke Bethlehem. Dan lewat garis darah Ruth inilah akhirnya lahir, ya, perempuan Moab ini melahirkan juru selamat kita, Yesus, via garis Daud, gitu ya. Ruth bisa menjadi perempuan yang dikuduskan Tuhan setelah menikahi Boas, ya, yang merupakan penguasa atau tuan tanah, ya, yang terpandang di Bethlehem, yang menebus Ruth, sehingga akhirnya Naomi menjadi perempuan tua yang diberkati karena lewat menantu kafirnya ini nama baiknya dipermuliakan. Dia sempat menggendong anak dari Ruth yang secara adat dan etika budaya itu merupakan anaknya dia, karena Boas itu menebus Ruth. Lewat Boas akhirnya anaknya lahir dari Ruth yang diakui oleh adat dan budaya setempat sebagai pewaris dari anaknya Naomi yang mati di tanah Moab. Ini seluk-beluk Bethlehem yang luar biasa baik. Dan di setiap Natal kita pasti ngomong Bethlehem. Kota kecil, kota sunyi. Ya, memang kecil, memang sunyi. Sekarang pun dibanding Yerusalem, kecil dan sunyi, ya. Tapi menjadi tempat di mana Maria dan Yusuf, di hamil tuanya Maria, jauh-jauh datang ke sana. Dan akhirnya Alkitab mengatakan Juru Selamat kita lahir di sana. Bukan kebetulan, ada rencana Tuhan. Karena jauh sebelumnya Nabi Mika sudah menubuatkan, "Hai Bethlehem, kau bukan lagi yang terkecil." Dan itu kenapa ketika orang Majus datang kepada Herodes, menanyakan bayi yang baru lahir itu, Herodes kemudian bertanya kepada imam-imam, pada imam besar, dan ahli-ahli Taurat, mereka semua mereferensikan Bethlehem. Karena Bethlehem sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, akan menjadi tempat kelahiran dari Mesias. Yesus Tuhan kita menggenapi itu. Dia lahir di Bethlehem, rumah roti, kampung halaman milik nenek moyangnya yang bernama Daud. Kampung halaman di mana dulunya, ya, Naomi akhirnya dipulihkan. Kampung halaman di mana dulunya lagi, ya, Yakub nenek moyang. Yakub itu Israel kan, nenek moyang Daud dan Yesus, ya, menguburkan istri yang paling dicintainya, yakni Rahel di sana. Ya, semoga masih ada kesempatan kita untuk bisa ke Bethlehem, ya, mengunjungi tempat yang diperkirakan Yesus lahir, dan kita bisa menjejakkan kaki di tempat di mana Yesus dulu sempat berpijak ketika datang ke bumi ini. Tuhan berkati, sampai ketemu di program Bible Clinic berikutnya. Haleluya.